Kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat KKN merupakan kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap masyarakat. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama melihat hasil program KKN dari kelompok 16 KKN Universitas Atmajaya Yogyakarta periode 81 yang membahas tentang potensi wisata alam dan budaya di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Sekarang saatnya kita berkenalan dengan Desa Hargomulyo. Desa Hargomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terbagi ke dalam 14 wilayah dusun, yaitu Jatirejo, Ngasinan, Jambon, Jetis, Bulu, Balong, Pace A, Pace B, Jatibungkus, Suruh, Mangli, Gedangan, Suruh Kidul, dan Sululor. Luas wilayah Desa Hargomulyo sendiri cukup luas, yaitu berkisar 11.477 hektar. Berdasarkan data yang diambil pada tahun 2021, Desa Hargomulyo memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.338 orang dengan 3.669 penduduk laki-laki dan 3.669 penduduk perempuan. Dari total 5.891 data, sebanyak 2.866 penduduk desa bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam hal infrastruktur, pemerintah telah mengambil peran dalam membangun Desa Hargomulyo. Pertama, terkait sarana listrik dan jaringan telekomunikasi desa. Pada tahun 2016, Desa Hargomulyo telah memiliki kondisi jaringan listrik yang memadai karena telah terpasang secara merata. Namun untuk jaringan provider telekomunikasi masih belum rata karena hanya satu provider saja yang bisa diakses dengan baik. Selanjutnya, infrastruktur jalan dan sarana transportasi. Kondisi jalan pada Desa Hargomulyo sebagian besar telah beraspal sehingga layak untuk dilewati oleh kendaraan bermotor. Penduduk desa sendiri telah banyak yang memiliki kendaraan pribadi, tetapi jarak antar desa ke kota sangat jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan transportasi umum pun masih terbatas karena hanya terdapat satu bus saja yang beroperasi satu kali dalam sehari. Bus tersebut biasanya menjadi fasilitas bagi para pelajar atau pekerja untuk pergi ke kota Yogyakarta. Kemudian terkait sarana pendidikan. Pada tahun 2016, Desa Hargomulyo masih belum memiliki sarana dan fasilitas pendidikan yang baik dan merata. Hanya terdapat 14 PAUD atau TK, 4 SD, 3 SMP, dan 1 SMK. Belum adanya perguruan tinggi membuat para pelajar yang berkeinginan menempuh perguruan tinggi harus merantau ke luar desa. Wisata alam dan budaya Desa Hargomulyo. Yang pertama yaitu wisata alam Gunung Beduk. Gunung Beduk berada di Dusun Suruh yang termasuk dalam wilayah perbukitan Gunung Batur Agung. Puncak dari Gunung Beduk memiliki pemandangan yang menghadap langsung pada puncak Merapi dan puncak Merbabu. Selain itu, Gunung Beduk juga memiliki pemandangan sunset di sore hari yang indah dan menjadi daya tarik dari puncak Beduk. Dari potensi hasil tadi, dapat dilakukan upaya pengembangan pada wisata Gunung Beduk agar dapat menarik perhatian wisatawan. Yang pertama yaitu mempermudah akses jalan menuju Gunung Beduk dengan melakukan pemerataan pada jalan dan pembangunan talud. Yang kedua yaitu menanam bibit seperti sirsa, mahoni, sengon, akasia, dan jenis tanaman hias lainnya. Warga desa dapat menjual hasil tanaman untuk menambah penghasilan dan membudidaya tanaman sehingga dapat menjadi ikon khusus bagi puncak Beduk. Yang terakhir yaitu membangun gazebo yang dapat digunakan untuk tempat teduh oleh pengunjung dan membangun spot foto sebagai penunjang infrastruktur untuk menarik minat wisatawan dalam berkunjung. Selanjutnya adalah budaya bersih desa. Bersih desa adalah kegiatan yang diadakan setiap tahun untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Sejak tahun 2016, kegiatan bersih desa mulai dikemas berbeda dengan menambahkan ajak kirap atau jalan bersama dan gelar budaya agar dapat membangkitkan rasa kebersamaan dan gotong royong, serta semangat handarbani warga desa. Terakhir yaitu kesenian jatilan.
Kesenian Jatilan adalah seni tari yang berkaitan dengan hal mistis seperti jalan kepeng dan kuda lumping. Kesenian Jatilan dipentaskan untuk acara promosi destinasi wisata yang ada di desa setempat. Penari dari kesenian Jatilan terbagi menjadi dua, yaitu para penari kuda dan satu pria memegang cambuk. Pagelaran kesenian Jatilan menceritakan tentang Raden Panji Asmoro Bangun dalam mengejar istrinya yang bernama Dewi Sekartaji dengan sekelompok pasukan berkuda. Tradisi kesenian Jatilan sebelum dipentaskan yaitu mempersilahkan seorang pawang melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib agar tidak mengganggu jalannya pagelaran kesenian Jatilan. Puncak dari kesenian Jatilan yang ditunggu oleh para penonton adalah aksi keseruan massal dari para penari berkuda yang tidak dapat dikendalikan kesadarannya, sehingga melakukan atraksi berbahaya seperti melakukan beling dan meminum air mentah dari ember. Mendekati acara penutupan, instrumen musik akan dimainkan mulai diperankan dan para penari kuda akan disadang kembali oleh pria pemegang cambuk. Strategi pemasaran secara digital atau online untuk memasarkan potensi alam dan budaya yang ada di Desa Hargomulyo bisa menggunakan sosial media marketing, di mana strategi pemasaran dengan teknik sosial media marketing mampu menjangkau turis lokal dan internasional karena dihubungkan dengan sarana media sosial. Contohnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok, sehingga potensi alam dan potensi budaya dari Desa Hargomulyo bisa dikenal secara luas. Kemudian yang kedua ada kerjasama dengan konten kreator, di mana menjalin kemitraan dengan konten kreator adalah pilihan strategi yang tepat karena konten kreator merupakan mitra yang paling potensial dalam menyampaikan informasi karena pengikut dari konten kreator sendiri bisa ribuan bahkan jutaan pengikut, contohnya travel vlogger. Yang ketiga yaitu memasang iklan di sosial media, di mana Desa Hargomulyo dapat memasang iklan di Facebook Ads atau Instagram Ads karena secara otomatis iklan yang dipasang akan ditujukan kepada target konsumen yang tepat dengan jangkauan yang luas. Kemudian strategi pemasaran digital atau online yang keempat adalah mengoptimalkan website. Website Desa Hargomulyo saat ini memang telah dibuat, tetapi masih banyak aspek yang belum dioptimalkan untuk kepentingan promosi potensi wisata desa. Cara mengoptimalkan website dapat dimulai dengan membuat kategori baru untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada. Di dalamnya akan ada penjelasan masing-masing destinasi wisata beserta kolom bagi pengunjung untuk meninggalkan ulasan. Selanjutnya, website tersebut perlu untuk memperbanyak artikel dan menambahkan foto-foto menarik terkait destinasi wisata yang ada. Kemudian, website tersebut juga harus disambungkan dengan akun media sosial Desa Hargomulyo yang lainnya. Dengan begitu, konten-konten yang diunggah pada media sosial akan secara otomatis masuk ke website tersebut. Kemudian masuk kepada strategi pemasaran non-digital atau offline. Di sini kami menyediakan 3 strategi utama. Yang pertama adalah mengikuti kompetisi desa wisata. Desa Hargomulyo merupakan desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata dengan kekayaan alam dan budayanya. Nah, kekayaan tersebut kemudian dapat dikemas, dikelola, dan diunggulkan sebagai bagian dalam program wisata. Di sini program wisata yang kami rekomendasikan memiliki nama Satu Mugo dengan kepanjangan Wisata dan Budaya Hargomulyo. Satu Mugo ini juga memiliki arti satu semoga atau satu harapan dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa dipilih agar memiliki kedekatan dengan target pasar maupun masyarakat Desa Hargomulyo berdasarkan letak geografisnya. Program Satu Mugo ini juga merepresentasikan harapan dari tujuan utama dicanangkannya program tersebut, yakni untuk membawa manfaat baik bagi masyarakat Desa Hargomulyo melalui optimalisasi wisata budaya dan kekayaan alam. Melalui program wisata yang ditawarkan, pihak desa dapat mencoba untuk mengikuti kompetisi desa wisata yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini, kawasan Desa Hargomulyo terletak pada daerah istimewa Yogyakarta, sehingga kompetisi desa wisata yang dapat diikuti yaitu adalah Lomba Kampung Wisata se-DIY. Lomba tersebut diawasi langsung oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Kemenparekraf RI. Melalui lomba tersebut, Desa Hargomulyo dapat memperoleh kesempatan untuk mempromosikan keunggulan desanya, sehingga Desa Hargomulyo berkemungkinan besar menerima perhatian dari masyarakat melalui publikasi oleh media yang menyorot lomba tersebut.
Strategi kedua merupakan penjualan hasil bumi dari kegiatan bersih desa. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Desa Hargomulyo memiliki tradisi setempat untuk melakukan kegiatan bersih desa. Kegiatan bersih desa ini memiliki aktivitas utama untuk mengumpulkan hasil bumi dari setiap dusun. Dan pada akhir kegiatan, umumnya hasil bumi tersebut kemudian akan dikumpulkan pada satu tempat untuk kemudian didoakan dan dibagikan kepada masyarakat setempat. Nah, melihat hasil bumi yang cukup variatif dan berjumlah banyak, maka hasil bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk dijual kepada masyarakat luas di luar desa. Sebelum dijual, produk tersebut dapat diberikan label yang menjadi identitas bahwa produk tersebut diproduksi langsung di Desa Hargomulyo. Tujuan dari pemberian label agar pembeli mengetahui asal-usul produk dibuat atau dihasilkan. Pemasaran produk dapat dilakukan melalui metode word of mouth atau melakukan kerjasama dengan toko-toko oleh-oleh terdekat. Penjualan ini juga merupakan salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan awareness akan Desa Hargomulyo itu sendiri. Kemudian strategi yang terakhir adalah menjalin kemitraan yang terbagi menjadi dua, yakni bermitra dengan Pemda DIY dan bermitra dengan travel agent. Bermitra dengan Pemda DIY menjadi strategi yang bisa dilakukan oleh Kepala Desa Hargomulyo Budangsari Gunung Kidul untuk peningkatan dan pengelolaan sarana hingga prasarana potensi-potensi wisata dan budaya yang ada dari desa tersebut. Kemudian bermitra dengan travel agent dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Hargomulyo. Kerjasama ini diperlukan sebab kemampuan travel agent untuk mengatur kunjungan wisata bagi pemakai jasanya. Travel agent di sini memiliki fungsi sebagai organisator dan perantara. Organisator yang dimaksud yakni travel agent umumnya akan selalu berusaha memperbaharui tujuan wisata dalam paket penawarannya dan mengorganisir pemakai jasanya. Sedangkan sebagai perantara memiliki arti bahwa travel agent merupakan pihak penghubung antara wisatawan dan pengusaha industri pariwisata yang dalam hal ini adalah pihak internal Desa Hargomulyo. Dengan kerjasama tersebut, pihak desa dapat bernegosiasi untuk memasukkan kegiatan atau destinasi wisata unggulan milik Desa Hargomulyo sebagai salah satu daftar kunjungan yang ditawarkan travel agent untuk memakai jasanya. Maka dari itu, semakin banyak kerjasama yang dilakukan, maka kunjungan wisata ke Desa Hargomulyo juga akan semakin meningkat. Ikut dipaparkan hasil kesimpulan dari video e-book 1 mengenai topik wisata alam dan budaya di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Desa Hargomulyo memiliki berbagai potensi wisata dan budaya seperti wisata alam, puncak beduk, budaya bersih desa, dan kesenian jatilan. Untuk menarik wisatawan berkunjung ke Desa Hargomulyo, dapat dilakukan strategi pemasaran menggunakan dua cara, yaitu digital dan non-digital. Pemasaran secara digital dapat memanfaatkan sosial media marketing, misalnya mempromosikan wisata alam dan budaya tersebut dalam ranah YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Lalu, memasang iklan di media sosial. Beriklan di media sosial dapat efektif karena secara otomatis iklan yang dipasang akan ditujukan kepada target konsumen yang diharapkan dengan jangkauan yang luas. Iklan yang dipasang dapat berupa video yang menggambarkan keindahan destinasi wisata dan ajakan untuk berkunjung. Lalu menjalin mitra dengan para konten kreator, misalnya travel vlogger yang memasarkan konten-kontennya dalam ranah YouTube. Maka, jika menjalin kemitraan dengan travel vlogger, ini akan lebih cepat menjangkau wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan website. Website Desa Hargomulyo saat ini memang telah dibuat, tetapi masih banyak aspek yang belum dioptimalkan untuk kepentingan promosi potensi wisata desa. Cara mengoptimalkan website dapat dimulai dengan membuat kategori baru untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada. Di dalam website tersebut dijelaskan masing-masing destinasi wisata beserta kolom bagi pengunjung untuk meninggalkan ulasan. Sedangkan strategi pemasaran secara non-digital dapat dilakukan dengan mengikuti kompetisi desa wisata se-DIY. Dengan mengikuti kompetisi desa wisata tersebut, maka Desa Hargomulyo dapat memperoleh kesempatan untuk mempromosikan keunggulan desanya. Sehingga Desa Hargomulyo berkemungkinan besar menerima perhatian dari masyarakat melalui publikasi oleh media yang menyorot lomba.
Yang kedua, melakukan penjualan hasil bumi yang diperoleh melalui kegiatan bersih desa. Dengan melihat hasil bumi yang cukup variatif dan berjumlah banyak, maka hasil bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk dijual kepada masyarakat luas di luar desa. Sebelum dijual, produk tersebut baiknya diberikan label terlebih dahulu untuk menjadi identitas bahwa produk tersebut diproduksi langsung di Desa Hargomulyo. Kemudian yang terakhir yaitu menjalin kemitraan baik dengan pemerintah DIY agar dilakukan peningkatan serta pengelolaan sarana hingga prasarana potensi-potensi wisata dan budaya yang ada dari Desa Hargomulyo. Lalu menjalin kemitraan dengan travel agent. Dengan adanya kemitraan antara pihak Desa Hargomulyo dengan travel agent, maka pihak desa dapat bernegosiasi untuk memasukkan kegiatan atau destinasi wisata unggulan milik Desa Hargomulyo sebagai salah satu daftar kunjungan yang ditawarkan travel agent untuk pemakai jasanya. Maka dari itu, semakin banyak kerjasama yang dilakukan, maka kunjungan wisata ke Desa Hargomulyo juga akan semakin meningkat. Inilah hasil dari buku elektronik 1 kelompok 16 yang membahas mengenai wisata alam dan budaya di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, beserta dengan strategi pemasarannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan